Om Swastiastu, selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Rai Mahesa Paramandana Sadia dengan 3 digit NIM terakhir saya 249. Jadi, di sini saya akan membahas terkait latar belakang. Jadi pada studi proyek kita kali ini, kita membahas suatu penyakit yang bersifat kongenital atau penyakit bawaan dari lahir. Dan penyakit juga merupakan salah satu jenis dari penyakit jantung bawaan atau PJB. Penyakit ini biasanya itu ditandai dengan 4 penyakit sekaligus, yaitu FSD atau Ventricular Septal Defect, itu adanya sebuah lubang antara dua ventrikel. Lalu ada obstruksi, yaitu obstruksi pada traktus keluar dari ventrikel kanan. Lalu ada juga dextroposisi dari aorta. Lalu yang terakhir ada hipertrofi pada ventrikel kanan akibat adanya tekanan tinggi pada ventrikel kanan. Nah, selain itu penyakit ini juga biasanya gejala utamanya itu cyanosis atau kebiruan pada kulit kita. Ya, penyakit itu adalah tetralogy of Fallot. Oke, lanjut, TOF sendiri itu mencakup sekitar 5-10% dari seluruh kasus penyakit jantung bawaan yang terjadi di dunia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eko Mangdisi Satyari Putra dengan 3 digit NIM terakhir 237. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari rumusan masalah. Pertama, didapatkan bagaimana perbedaan proses pertumbuhan fisik pada bayi TOF dibandingkan dengan bayi sehat. Kedua, apa saja pengaruh dan dampak yang terjadi pada proses perkembangan pada bayi TOF dibandingkan dengan bayi sehat. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat keparahan TOF terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Didapatkan juga tujuan penulisan. Yang pertama adalah mengidentifikasi perbedaan proses pertumbuhan fisik pada bayi TOF dibandingkan dengan bayi sehat. Yang kedua, menjelaskan dampak dan pengaruh yang terjadi pada proses perkembangan bayi pada bayi TOF dibandingkan dengan bayi sehat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh tingkat keparahan TOF terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian juga manfaat dari penulisan ini adalah secara teoritis memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan ilmu penyakit kongenital, khususnya terkait dengan pengaruh TOF pada pertumbuhan bayi. Yang kedua, menjadi acuan literatur ilmiah bagi peneliti atau akademisi dalam memahami hubungan tingkat keparahan TOF terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang ketiga, mendukung perkembangan kajian teoritis tentang pengaruh dan dampak TOF terhadap perkembangan bayi. Yang terakhir adalah manfaat praktis. Yang pertama, memberikan wawasan dan panduan praktis bagi mahasiswa kedokteran, tenaga laboratorium, dan ahli embriologi tentang pengaruh penyakit kongenital TOF terhadap pertumbuhan bayi. Kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dampak serta pengaruh penyakit kongenital TOF terhadap perkembangan bayi. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan lebih mengenai korelasi antar tingkat keparahan TOF dengan proses pertumbuhan serta perkembangan bayi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Ananta, Nugraha Wisesa Sudastra dengan 3 digit NIM terakhir 231. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari TOF atau Tetralogy of Fallot. Jadi, Tetralogy of Fallot ini adalah merupakan penyakit jantung bawaan cyanotic yang paling umum terjadi pada bayi ataupun anak-anak. Jadi, TOF ini terdiri dari 4 kelainan anatomis utama pada jantung, yaitu yang pertama ada Ventricular Septal Defect atau VSD, atau adanya lubang antara dua ventrikel. Lalu yang kedua adalah obstruksi pada traktus keluar ventrikel kanan, yang biasanya ini berupa stenosis pulmonal. Yang ketiga ada dextroposisi aorta atau aorta yang bergeser ke kanan dan menerima darah dari kedua ventrikel. Dan yang keempat ada hipertrofi ventrikel kanan akibat tekanan tinggi kronis di ventrikel kiri. Baik, sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit NIM terakhir 253. Saya akan menjelaskan tentang Ventricular Septal Defect atau yang bisa disebut dengan VSD. Jadi VSD merupakan salah satu kelainan jantung bawaan yang paling sering ditemukan pada neonatus dan anak-anak. VSD ditandai dengan adanya defect atau lubang pada septum intraventrikular, yaitu dinding yang memisahkan ventrikel kiri dan kanan. Lubang ini memungkinkan darah beroksigen dari ventrikel kiri mengalir kembali ke ventrikel kanan dan kemudian dipompa lagi ke paru-paru. Akibatnya terjadi peningkatan volume darah di paru-paru dan beban kerja jantung menjadi lebih besar. Terus, gejala VSD sangat bervariasi tergantung pada ukuran defeknya. Pada defek yang kecil, pasien mungkin tidak menunjukkan gejala dan hanya terdeteksi melalui murmur jantung saat pemeriksaan fisik. Sebaliknya, defek yang lebih besar dapat menyebabkan gejala klinis seperti sesak nafas, kelelahan saat menyusui ataupun beraktivitas. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang stenosis pulmonal. Stenosis pulmonal adalah kondisi penyempitan pada katup pulmonal atau saluran keluar ventrikel kanan yang menuju arteri
pulmonalis. Penyempitan ini menyebabkan hambatan aliran dari jantung ke paru-paru sehingga ventrikel kanan harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui katup yang menyempit. Kondisi ini bisa bersifat ringan hingga berat dan gejalanya sangat bergantung pada derajat stenosis. Pada stenosis ringan, pasien dapat tidak menunjukkan gejala, sedangkan pada kasus yang berat dapat muncul gejala seperti kelelahan, nyeri dada, pingsan, hingga sianosis. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai overriding aorta dan hipertrofi ventrikel kiri. Yang pertama, overriding aorta ini artinya aorta terlalu ke kanan, yaitu berada di atas FSD, sehingga dia menerima darah campuran dari ventrikel kanan dan kiri yang seharusnya itu hanya ventrikel kiri, sehingga dia memperburuk proses sianosis. Sedangkan hipertrofi ventrikel kiri ini penebalan otot ventrikel kiri jantung biasanya akibat peningkatan beban kerja, misalnya tekanan darah tinggi atau gara-gara stenosis aorta. Dan dia ini juga bisa menyebabkan stenosis pulmonal dan tekanan tinggi ke arah ventrikel kanan juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya akan beri dermawan di bawah dengan 3 digit NIM terakhir 255. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan tentang ciri khas utama bayi terkena TOF. Yang pertama adalah sianosis. Sianosis adalah tanda paling khas TOF yang muncul karena darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen dari ventrikel kanan langsung masuk ke sirkulasi sistemik melalui pirau kanan ke kiri. Pada bayi baru lahir, sianosis dapat terlihat sebagai warna kebiruan pada bibir, lidah, dan kuku, terutama saat bayi menangis atau beraktivitas. Tingkat keparahan sianosis tergantung pada derajat stenosis pulmonal. Jika stenosis berat, sianosis muncul segera setelah lahir. Jika stenosis ringan, sianosis mungkin muncul secara bertahap. Saturasi oksigen darah biasanya di bawah 80%, berbeda dengan bayi sehat yang saturasinya di atas 95%. Yang kedua adalah Death spell merupakan episode sianosis mendalam yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya dipicu oleh aktivitas seperti menangis, menyusu, atau defekasi. Mekanismenya adalah peningkatan resistensi aliran darah ke paru akibat spasme katup pulmonal atau stenosis yang memburuk, sehingga lebih banyak darah mengalir ke sirkulasi sistemik tanpa oksigenasi. Bayi menunjukkan rewel berat, napas cepat, sianosis hebat, dan kadang kehilangan kesadaran. Bayi sering mengambil posisi jongkok atau squatting untuk mengurangi gejala dengan meningkatkan aliran darah pulmonal. Death spell adalah keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera untuk menghindari kerusakan otak akibat hipoksia. Selanjutnya yang ketiga, adanya murmur jantung karakteristik, yaitu murmur sistolik dengan intensitas sedang hingga keras terdengar di batas sternum kiri atas, berasal dari turbulensi aliran darah melalui stenosis pulmonal. Selama death spell, murmur dapat melemah karena aliran darah ke paru menurun drastis. Murmur ini membantu dokter dalam diagnosis awal sebelum konfirmasi ke ekokardiografi. Yang keempat adalah gangguan pertumbuhan dan keterlambatan perkembangan, yaitu bayi dengan TOF sering mengalami kesulitan menyusu karena sesak napas dan kelelahan. Hal ini menyebabkan penurunan berat badan dan gagal tumbuh, yaitu failure to thrive. Hipoksia kronis juga dapat mempengaruhi perkembangan saraf dan motorik. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah tanda lain yang muncul sering waktu, yaitu clubbing atau pembesaran ujung jari, biasanya muncul setelah bayi berusia beberapa bulan hingga tahun akibat hipoksia kronis. Takikardia sebagai kompensasi tubuh terhadap hipoksia, pucat dan keringat dingin saat episode death spells. Pada kasus berat, bayi dapat mengalami kejang dan penurunan kesadaran akibat hipoksia berat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan komunikasi jangka panjang TOF terhadap tumbuh kembang bayi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asmamuti Kamila dengan 3 digit NIM terakhir 259. Untuk komunikasi jangka panjang TOF yang pertama, yaitu adanya dampak fisik dan juga nutrisi. Jadi, bayi dengan TOF itu sering mengalami failure to thrive akibat dari adanya kondisi hipoksia kronis, kesulitan menyusu, dan adanya peningkatan kebutuhan metabolik. Kemudian, hipoksia sistemik yang terjadi pada bayi TOF itu juga dapat menurunkan efisiensi penyerapan nutrisi di saluran cernanya. Lalu, disfungsi motorik oral yang dialami oleh pasien TOF itu dapat menyebabkan kesulitan mengunyah dan juga menelan, yang nantinya itu dapat berdampak langsung pada rendahnya asupan kalori dan hambatan perkembangan bicara. Lalu, komplikasi jangka panjang ini juga mempengaruhi di perkembangan neurokognitif bayi. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan suatu hasil MRI yang menunjukkan penurunan volume materi abu-abu otak sekitar 15% dan juga saturasi oksigen yang kurang dari 80%. Hal ini tuh mengindikasikan peningkatan risiko gangguan bicara dan juga memori kerja 3 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang sehat.
Lalu terdapat keterlambatan perkembangan dalam aspek duduk yang lebih dari 10 bulan dan juga kata pertama yang bisa diucapkan itu lebih dari 18 bulan. Hal ini dikaitkan dengan skor kognitif yang rendah. Lalu dari suatu hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia itu menunjukkan bahwa operasi kognitif dini yaitu di usia kurang dari 6 bulan itu dapat menurunkan resiko defisit kognitif hingga 40% dibandingkan dengan operasi yang sudah terlambat atau operasi yang dilaksanakan di usia lebih dari 3 tahun. Lalu, untuk intervensi dan juga pemantauan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adanya pemantauan rutin dengan HSQ3 dan juga intervensi nutrisi, lalu bisa dilakukan terapi okupasi dan juga wicara, dan dilakukan pengawasan terhadap komplikasi pasca operasi seperti regurgitasi pulmonal dan juga stenosis arteri pulmonalis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tita Nursina Rahayu dengan 3 digit NIM saya 251. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan pada pertumbuhan fisik. Jadi tetralogi ovalot atau TOF merupakan kelainan jantung bawaan kompleks yang terdiri dari 4 defek utama, yaitu stenosis arteri pulmonalis, defek septum ventricle, overriding aorta, dan juga hipertrofi ventrikel kanan. Kombinasi kelainan ini menyebabkan aliran darah ke paru-paru berkurang sehingga menimbulkan hipoksia kronis. Kondisi ini berdampak negatif pada metabolisme jaringan, mengganggu penyerapan nutrisi, dan meningkatkan kebutuhan energi tubuh, yang secara keseluruhan akan menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan anak. Anak dengan TOF umumnya memiliki berat badan, tinggi badan, dan BMI yang lebih rendah dibandingkan standar WHO, dengan stunting sebagai bentuk paling umum dari retardasi pertumbuhan. Perkenalkan, saya Niko Masri Mahyani Aryasi dengan 3 digit NIM terakhir 257. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan motorik dan syaraf. Tetralogy of Fallot atau TOF menyebabkan hipoksia kronis dan gangguan perfusi serebral yang menghambat perkembangan motorik anak. Studi menunjukkan pasien TOF memiliki kecepatan motorik 20% lebih lambat dengan gangguan signifikan pada koordinasi tangan, mata, dan motorik halus. Hipoksemia praoperasi merusak area otak seperti prefrontal cortex dan X1, menyebabkan penurunan volume materi abu hingga 20%. Secara klinis ini ditandai dengan keterlambatan berjalan, kesulitan memegang pensil, dan defisit praksis oral. Polisitemia memperparah risiko melalui trombosis serebral yang dapat memperburuk kerusakan jaringan otak. Tanpa intervensi, gangguan ini dapat berdampak pada jangka panjang pada fungsi akademik dan kualitas hidup. Terapi okupasi dini selama 6-12 bulan terbukti meningkatkan fungsi motorik secara signifikan, sehingga screening dan rehabilitas sejak dini sangat disarankan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Insli Alessandro Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 244. Dan pada slide ini, kita membahas tentang tingkat keparahan stenosis pulmonal pada tetralogy of Fallot atau singkatannya TOF. Stenosis yang berat mengurangi aliran darah ke paru-paru, menyebabkan darah yang kaya karbon dioksida bercampur dengan darah yang kaya oksigen. Ini meningkatkan pirau kanan ke kiri, yang menyebabkan hipoksia dan sianosis. Tingkat stenosis ini berkorelasi langsung dengan tingkat sianosis. Semakin berat stenosis, semakin parah sianosis yang dialami bayi. Hipoksia pada TOF bisa bersifat kronis, menyebabkan gangguan pertumbuhan dan sianosis menetap, atau akut yang dikenal dengan TED spells, di mana bayi mengalami sianosis mendadak, sesak napas, dan penurunan kesadaran. Penilaian dan pengolahan sianosis sangat penting untuk menentukan langkah medis atau bedah yang tepat untuk memperbaiki prognosis bayi dengan TOF. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilu Putukuna Patritama dengan 3 digit NIM terakhir 235. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecepatan dan ketepatan intervensi medis dalam menangani tetralogy of Fallot. Jadi sebagian besar kasus tetralogy of Fallot atau TOF ini dapat dikenali sejak fase antenatal mulai USG janin, memungkinkan perencanaan persalinan dan intervensi dini. Intervensi cepat sangat krusial karena TOF termasuk penyakit jantung bawaan kritis yang bisa menyebabkan kondisi moribund jika tidak ditangani segera, terutama saat ductus arteriosus menutup. Dalam 1 dekade terakhir, pendekatan klinis terhadap TOF pada neonatus berkembang secara signifikan, khususnya dalam kecepatan dan ketepatan intervensi. Perdebatan antara tindakan paliatif dan reparasi total sejak awal masih berlangsung, namun tren di pusat unggulan mengarah ke perbaikan lengkap neonatal. Dukungan teknologi baru seperti stenting juga mendorong pembentukan strategi manajemen yang lebih efisien dan standar selama perawatan rumah sakit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Davina Yunisvanola dengan 3 digit NIM terakhir 241. Di sini saya izin menjelaskan mengenai kondisi kesehatan bayi secara umum atau prematuritas. Kelahiran prematur adalah kelahiran sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, dan hal ini merupakan masalah kesehatan global yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan berbagai tantangan medis karena organ-organ bayi belum berkembang secara optimal saat dilahirkan. Seiring pertumbuhan, bayi prematur juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis dan juga gangguan sistemik, seperti hipertensi, penyakit ginjal, paru-paru kronik, gangguan kardiovaskular, dan masalah endokrin. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pematangan organ selama periode prenatal. Selain itu, bayi prematur sering mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dari seharusnya, misalnya dalam hal berat badan dan juga panjang badan. Kondisi ini dikenal sebagai extrauterine growth restriction. Penyebabnya antara lain adalah pertama, keterbatasan asupan nutrisi, 2, gangguan pencernaan, dan ketiga, tingginya kebutuhan metabolik. Dalam studi neurokognitif, anak-anak yang lahir secara prematur cenderung mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, kesulitan belajar, gangguan perilaku, serta kemampuan IQ dan pemrosesan informasi verbal yang lebih rendah. Ini berhubungan dengan keterlambatan maturasi struktur otak, terutama di area yang mengatur bahasa dan juga fungsi kognitif. Untuk itu, deteksi dini dan juga intervensi multidisipliner sangatlah penting, seperti penanganan yang tepat sejak awal, perawatan medis yang tepat waktu, serta pemantauan pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara berkala, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga prognosis jangka panjang anak yang terlahir prematur. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Madekusa Dwi Pamahendra dengan NIM 24025111233. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab terakhir dari student project kami, yaitu bab 3 tentang kesimpulan. Tetralogy of Fallot atau TOF merupakan kelainan jantung bawaan kompleks yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi, terutama akibat kondisi hipoksia kronis yang mengganggu aliran darah dan oksigenasi, sehingga meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan fisik seperti berat dan tinggi badan yang tidak optimal, serta mempengaruhi perkembangan neurologis dan kognitif. Penanganan medis dan bedah yang tepat waktu sangat penting untuk memperbaiki kondisi hemodinamik yang didukung oleh intervensi nutrisi, stimulasi perkembangan, serta pemantauan pertumbuhan secara berkala sebagai bagian dari manajemen multidisiplin guna membantu bayi dengan TOF atau Tetralogy of Fallot mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab terakhir dari student project kami, yaitu bab 3 tentang saran. Untuk meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan Tetralogy of Fallot, disarankan agar diagnosis dan penanganan dilakukan sedini mungkin, termasuk intervensi bedah korektif yang tepat waktu. Di sini, tim medis perlu melakukan pemantauan rutin terhadap status nutrisi dan perkembangan motorik serta kognitif bayi agar dapat memberikan intervensi yang sesuai sejak dini. Selanjutnya, penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan metode yang lebih komprehensif sangat dianjurkan, seperti pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter anak, ahli gizi, fisioterapis, dan psikolog perkembangan, agar dapat memberikan perawatan holistik yang menyeluruh bagi bayi dengan TOF atau Tetralogy of Fallot. Dengan demikian, kualitas hidup dan prognosis jangka panjang bayi dapat terus ditingkatkan. Baik, sekian video presentasi student project dari SGDA 10. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kami ucapkan terima kasih.